Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Aulia Irwan dengan NIM 2021 31015. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan multimedia dalam perpustakaan, yang dimana secara spesifik perpustakaan berfungsi menjadi lokal pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan penyebarluasan fakta. Untuk pelaksanaan fungsi-fungsi ini sendiri secara efektif, maka isi dari sebuah perpustakaan itu seharusnya hanya terbatas dalam koleksi media cetak saja, misalnya buku, referensi, dan ensiklopedia, namun juga media non-cetak lainnya. Selanjutnya ada definisi media dan teknologi. Mengenai media Sudapoli yang dikemukakan para pakar, pada biasanya para pakar itu menciptakan definisi mengenai media dari sudut pandang komunikasi. Apabila dicermati berdasarkan dari katanya, media itu istilah jamak berdasarkan istilah medium, di mana kata ini berdasarkan bahasa Latin yang berarti antara. Dari sudut pandang komunikasi, medium berarti sesuatu yang bisa sebagai mediator pada proses komunikasi. Medium ini bisa juga berarti sesuatu yang membantu penyampaian pesan atau fakta berdasarkan asal pesan sebuah komunikasi pada penerima pesan komunikasi. Termasuk teknologi yang menjadi produk berarti perangkat keras dan perangkat lunak atau software yang adalah output pelaksanaan berdasarkan proses teknologi. Contoh teknologi itu berupa contohnya proyektor slide, kamera, dan film. Selanjutnya ada karakteristik dan klasifikasi media Gerald Kemp pada tahun 1986 yang mengemukakan beberapa faktor dari ciri berdasarkan media. Faktor-faktor tersebut yaitu: pertama ada kemampuan pada menyajikan gambar atau presentation. Kedua, ada faktor ukuran, size, akbar atau mini. Ketiga, faktor warna, color, hitam putih atau berwarna. Keempat, faktor gerak, membisu atau berkiprah. Kelima, faktor bahasa, tertulis atau verbal. Dan terakhir, faktor keterkaitan antara gambar dan bunyi, atau termasuk gambar, bunyi, dan adonan antara gambar pada bunyi. Yang kedua ada Robert Heinrich dan kawan-kawannya pada tahun 1986 yang mengemukakan beberapa penjabaran media menjadi berikut. Yang pertama, gambar-gambar yang near diproyeksikan atau non-project visual. Kedua, gambar-gambar yang diproyeksikan itu sebuah project visuals. Ketiga, media bunyi atau audio media. Keempat, sistem multimedia atau multimedia system. Kelima, film. Keenam, televisi. Dan terakhir ada komputer. Jadi pada media juga itu kita bisa diklarifikasikan dari kemampuan pada yang membicarakan sebuah konsep-konsep yang bersifat tak berbentuk atau konkret. Medium kaset audio ini dapat diklarifikasikan pada medium yang bisa menyajikan konsep-konsep tak berbentuk. Sedangkan medium film atau video bisa diklarifikasikan ke dalam medium yang mempunyai kemampuan buat mengkomunikasikan fakta yang bersifat konkret. Adapun keuntungan dalam memanfaatkan media secara generik, penggunaan media ini bisa kita pergunakan mengkomunikasikan fakta akan menaruh laba bagi penggunaannya. Di antaranya ada pertama, informasi yang dikomunikasikan sebagai lebih baku. Kedua, penyajian fakta bisa dibentuk sebagai lebih menarik. Ketiga, kualitas penerima fakta sebagai lebih baik. Dan terakhir, ada bisa memungkinkan terjadinya proses belajar secara individual. Peran komputer dalam perpustakaan. Pada biasanya pengguna personal komputer dilakukan buat banyak sekali keperluan atau pelaksanaan, yaitu pertama pengertian atau word processing, kedua desain dan membuat grafik art design, ketiga penyimpanan data atau data storage, empat pengolahan data atau analisis, kelima telekomunikasi melalui jaringan internet. Agar penggunaan personal komputer pada perpustakaan ini bisa menaruh donasi yang optimal, pengelolaan perpustakaan perlu menyiapkan hal antara lain, di mana peralatan, rapikan letak, operator rapikan letak, operator atau teknisi, wahana pengunjung, dan anggaran pemakaian.
Tujuan pemanfaatan pada media. 4 jenis layanan perpustakaan yang dikemukakan Sunbeth Hamdan Marison pada tahun 1991 yaitu 1. Menyediakan fasilitas buat pengembangan individu atau grup berdasarkan aneka macam taraf pendidikan. Kedua, memberikan pelayanan dan jasa buat memperoleh liputan berdasarkan keanekaragaman ilmu pengetahuan. Dan ketiga, sebagai sentra pengembangan kebudayaan melalui donasi pada pengembangan kiprah dan penghayatan terhadap segala bentuk pada sebuah seni. Tujuan pemanfaatan pada media. Pemanfaatan media secara generik memiliki beberapa tujuan, di mana Camp dan Dechen pada tahun 1985 yang mengungkapkan 3 tujuan pada pemanfaatan media itu sendiri. Pertama ada memotivasi atau to motive, kedua menyampaikan liputan atau to inform, ketiga pembelajaran atau to learn. Dan media bisa dimanfaatkan untuk mempresentasikan atau menyajikan liputan baik pada individu ataupun pada sebuah grup. Untuk maksud yang penyajian liputan, media ini bisa mengkomunikasikan liputan yang bersifat generik. Dan media juga bisa dipakai buat maksud menyajikan liputan umumnya, menuntut pemakaian atau pemirsanya menaruh respon aktif terhadap liputan yang diterimanya. Dalam hal ini, pemakaian media hanya bisa mendengarkan dan melihat liputan secara pasif. Dan terakhir ada keputusan buat membeli media berdasarkan pembuat yang dipilih wajib mempertimbangkan aneka macam faktor tersebut, yaitu pertama ada isi atau konten, kedua tujuan purpose, ketiga kesesuaian, keempat biaya atau cost, kelima kualitas teknik digital quality, keenam faktor pemakaian, ketujuh uji coba atau verifikasi, kedelapan validasi. Itulah tadi materi tentang pemanfaatan multimedia pada perpustakaan. Sekian, terima kasih. Semoga menjadi pelajaran yang cemerlang.